kita lihat Yohanes 6 ayat 38, dia bilang, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapa mengutus Yesus bukan berarti Bapa lebih hebat dari Yesus, bukan berarti Bapa lebih tinggi dari Yesus. Ini penting karena Erastus Sabdono itu mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah dari Bapa. Bapa itu adalah major God, Allah mayor, sedangkan Yesus itu Allah minor God, Allah kecil, Allah yang minor. Kenapa? Karena dia dasar satu yang dia pakai adalah bahwa Allah Bapa mengutus Yesus. Kalau Bapa di mana-mana, yang mengutus itu lebih tinggi dari yang diutus. Maka Bapa mengutus Yesus berarti Bapa lebih besar dari Yesus, lebih tinggi dari Yesus. Dia Allah senior dalam bahasanya saksi Yehova, sedangkan Yesus itu adalah Allah junior. Tapi saudara-saudara, ini jelas sesuatu ajaran yang sesat. Mengapa? Karena dalam kedudukannya, waktu dia menjadi utusan, memang dia lebih rendah. Tapi itu tidak berpersoalan dengan urusan kealahan yang adalah urusan hakikat. Saya ada di sini, lalu saya misalnya mengutus Pak Ime, saya utus untuk ikut sidang di Malang, ikut rapat di Malang. Secara fungsi saya pengutus, beliau diutus, beliau di bawah saya. Tapi secara hakiki saya ini manusia. Apakah dia menjadi bukan manusia karena saya mengutus dia? Tidak. Saya manusia, saya mengutus dia, dia tetap manusia. Apakah manusianya menjadi satu level di bawah kemanusiaan saya hanya karena dia diutus saya? Tidak. Dia manusia yang setara dengan saya. Saya tidak lebih tinggi dari dia, dia tidak lebih tinggi dari saya dalam hakikat kemanusiaan. Tapi demi keteraturan, maka saya pemimpin mengutus beliau mewakili saya di Malang. Dalam hal kealahan, Yesus tidak lebih rendah sedikit pun dari Allah Bapa. Tapi dia dalam fungsinya memang dia lebih rendah. Kenapa? Karena dia sedang merendahkan dirinya pada waktu Natal itu. Waktu dia jadi manusia, dia jelas merendahkan diri. Kenapa? Karena manusia memang lebih rendah dari Allah. Dalam fungsi itu dia lebih rendah. Tapi dalam hakikat kealahan, dia tidak menjadi Allah junior atau minor God seperti yang dikatakan Erastus Sabdono. Lebih cocok saksi Yehova itu. Makanya dia larang orang tidak boleh berdoa kepada Yesus, hanya berdoa kepada Bapa saja. Ya, saudara silakan cari di YouTube itu video perbandingan saya antara ajaran saksi Yehova seperti ajaran Erastus Sabdono, seperti bandingkan, dan ternyata memang mirip. Itu perbandingan itu dengan video-video langsung, dengan kutipan-kutipan langsung. Jadi bahwa Bapa mengutus Yesus tidak berarti Yesus menjadi Allah yang lebih rendah. Tidak. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKYN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Selasuru menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan. Dan masih dipergunakan untuk murid dari kelas 1 sampai kelas 4. Sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya. Dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian. Karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri. Dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun, ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun mulai minggu ini. Kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini, ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan
Kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Ezra Soru, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, Kekayaan Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Ezra Soru. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian.